Tretanda Dharma Madura TV, ketemu lagi bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2021, tim Lensa Pendidikan sampai di SDN Palengaan Lau 1. SD ini merupakan salah satu sekolah ramah anak, dan selain itu banyak sekali potensi yang ada di sekolah ini. Mau tahu apa saja? Ikuti saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Lumayan kalau cabai jamu ya, karena untuk obat-obatan. Jadi ada pojok baca, ada lorong literasi baca di kelas. Ini lorong literasi, kita lihat Tretanda Dharma Madura TV. Di lorong literasi SDN Palengaan Lau 1 ada kelompok cinta abadi. Kemudian Terus ada apa lagi? Oga tanaman obat kabupaten. Ini partisipasi dari partisipasi, Mbak. murni partisipasi. Kemudian yang Jadi Greenbus ini pada saat SD ini sebagai juara pada Adiwiyata saat kabupaten. mempersiapkan diri untuk calon Adiwiyata Kabupaten. Baik, Tretanda Dharma Madura TV, ketemu lagi bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Hari yang sangat berbahagia sekali. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional 2021. Saya Sari Purati beserta tim Lensa Pendidikan mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2021. Selamat Hari Guru Ibu. Ya. Selamat Hari Guru Bapak. Dan hari ini saya berada di SDN Palengaan Lau 1. Seperti biasa, saya diterima dengan baik sekali oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Puguh Yuli Astuti, SPD MPD. Selamat pagi, Bu Yuli. Selamat pagi. Nervous sekali, Bu Yuli. Oke, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Muzammil SPD, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Palengaan. Selamat pagi, Pak Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disapa Tretanda Dharma Madura TV. Selamat pagi, Tretanda Dharma Madura Selamat TV. pagi, Tretan Radar Madura TV. Baik Bu Yuli, kita itu udah dibawa keliling loh, tim Lensa Pendidikan sama Pak Muzammil selaku Korwil, dibawa keliling sekolah. Sekolahnya cantik sekali, asri sekali. Bahkan tadi Tretan sudah sempat ada adegan petik belimbing. Luar biasa sekali Bu Yuli. Sekolah ini dibangun tahun berapa? Dibangun tahun 1910. 1910. Kalau bisa menceritakan pada Tretanda Dharma Madura TV, kondisi sekolah ini seperti apa? Kondisi sekolah ini terdiri dari 5 kelas. Iya. 5 kelas yang pada dasarnya ketiga kelas ini tidak sesuai dengan Standar, iya. Standar pendidikan minimal, pelayanan minimal Iya. ya. Yang jelas itu bisa sedikit mengganggu proses pembelajaran. Oh iya iya. Bu Yuli, sejak tahun berapa Bu Yuli ada di SDN Palengaan Lau 1? Saya diangkat tahun 2005, ditempatkan di sini, Di sini sebagai guru. Ya. Kemudian tahun
2017 saya diangkat sebagai kepala sekolah definitif di sini. Iya, Masya Allah. Bu Yuli, kalau Bu Yuli sudah sebagai kepala sekolah dan guru sebelumnya ya, artinya tahu betul SDN Palangaan Lauk 1 ini. Iya. Sekarang berapa jumlah siswanya? 170. 170. Siswa. Mulai dari Ibu Yuli jadi guru, kemudian diberi amanah menjadi kepala sekolah. Apa yang Ibu Yuli lihat dari sekolah ini? Sekolah ini mempunyai karakteristik yang begitu menarik bagi saya. Apa itu? Ya. Apa itu yang menarik? Yang pertama yaitu ketika saya masuk di sini itu ada tantangan-tantangan yang harus saya lewati. Iya. Gitu. Yang pertama, bagaimana kondisi sekolah ini yang bisa menyenangkan saya ketika bekerja. Iya, betul, Gitu. membuat nyaman. Membuat saya gitu. kerasan. Jadi dari Pamekasan ke Palangaan ini bagaimana dengan durasi perjalanan yang cukup ya, Mbak Sari, Mampu kemudian menciptakan tenaga yang kita keluarkan begitu banyak, maka sampai di sini pun bagaimana saya yang membuat saya menciptakan itu rasa nyaman. Gitu. Betul. Yaitu dengan bagaimana saya bekerja itu berinteraksi dari kepada sekolah ini kepada guru-guru yaitu kemudian kepada murid Iya, gitu. warga sekolah juga. sekolah semuanya bagaimana Menjaga interaksinya itu kekompakan. kekompakan kemudian kebersamaan dengan murid, Iya, betul. bagaimana murid itu menyenangi kita dan kita juga menyenangi mereka sehingga mereka itu kalau bisa menerima kita. Betul. Sama-sama bahu-membahu ya. Kemudian yang keunikan yang lain saya harus mampu mengerti bahasa mereka. Iya, betul. Karena saya notabene kan dari Jawa. Sehingga saya harus mampu menggarisbawahi atau mencatat ucapan-ucapan yang saya tidak mengerti, sehingga saya bisa diterima. Jadi ketika masuk di sini diinventarisir dulu apa sebenarnya kekurangan di sini, apa kelebihan di sini, diinventarisir betul sama Bu Yuli. Oke, Bu Yuli, setelah menjadi kepala sekolah, apakah memang sekolah ini memang sudah secantik seperti sekarang ini yang Tretanda Dharma Dura TV lihat gitu? Berawal dari guru ya. Iya. Berawal dari guru, kami kan sering sharing dengan guru-guru yang lain. Kita itu inginnya sekolah seperti apa? Iya, betul. Kemudian bagaimana kita membuat nyaman di sekolah itu. Sehingga pada saat saya menjadi kepala sekolah, kita berkumpul bersama menyusun visi misi sekolah. Iya. Menyusun visi misi sekolah, apa sebenarnya akan kita capai, ya, yang akan kita kerjakan untuk mutu. Yang pertama mutu pendidikan di sini. Kemudian sarprasnya seperti apa yang harus dipenuhin gitu. Kemudian bagaimana karakter siswa, terutama karakter siswa. Karena di sini sekolah pedesaan ya. Bagaimana karakter itu kita biasakan. Iya, betul. Kemudian bagaimana lingkungan sekitar sekolah itu mendukung kepada pembelajaran. Betul sekali. Ibu Yuli setelah menginventarisir semua kendala, tantangan, terus mengenal lingkungan sekolah sini, Ibu Yuli kemudian potensi apa yang Bu Yuli lihat? Potensi masyarakat. Iya. Potensi wali murid dan potensi murid itu sendiri. Kemudian sekolah ini kabarnya menjadi sekolah adiwiyata kabupaten yang kemudian sekarang menuju ke adiwiyata provinsi, begitu? Iya. Pada tahun 2019 kami menjadi nominasi pertama sekolah adiwiyata kabupaten. Kemudian selama 2 tahun pembinaan untuk calon sekolah adiwiyata provinsi Jawa Timur. Luar biasa sekali. Kemudian pada Januari kemarin kami maju ke calon sekolah adiwiyata provinsi Jawa Timur dengan syarat yaitu menyetorkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa makro Excel yang harus diserahkan. Oke Bu Yuli, kalau kita bicara potensi akademik dan non akademik, di sini lebih dominan mana kalau Bu Yuli
Bu Yuli kan dulu dari guru kemudian menjadi kepala sekolah. Potensi apa yang dominan di sini? Di akademiknya ya Mbak. Akademik ya. Di akademiknya kita selalu mampu menjadi duta dari kecamatan untuk Palangaan. Ya, Masih duta dari Kecamatan Palangaan Ya. khusus untuk mata pelajaran matematika. Dan beberapa Keren. tahun yang lalu juga dengan sains IPA-nya. Sains, Ya, wow. betul. Ada pembinaan-pembinaan khusus di sini? Iya, memang kami itu berkolaborasi penuh dengan guru-guru ketika saya pun masih jadi guru itu berkolaborasi membimbing murid-murid di setiap akhir pelajaran itu. Yang pertama murid itu setengah jam diberi pembinaan. Ada harian, ada mingguan dan ada bulan. Oh, jadi memang pembinaan-pembinaan itu dilakukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi kemudian yang non akademiknya yaitu dalam bidang tenis meja. Oh, bulu di sini bidang tangkis. olahraga ya? Iya. Dan menonjol ya. Tahun 2017 itu juara 1 kabupaten untuk tenis meja untuk mampu dikirim ke Provinsi Jawa Timur. Wow, sudah tingkat provinsi Pak. Tapi pada saat itu kendalanya yaitu untuk tenis meja di Provinsi Jawa Timur tidak ada lomba. Kemudian untuk bulu tangkisnya juga selalu menjadi duta kecamatan dan juga menjuarai di bisa juara 1, juara 2 seperti itu di tingkat kabupaten. Jadi di bawah kepemimpinan Bu Yuli, akademik oke, non akademik oke, dan potensi sekolah juga bisa tergarap dengan luar biasa. Tidak perlu berlama-lama ketika kita masuk ke sini tim Lensa Pendidikan udah bisa ngelihat nih. Ini kayaknya sekolah Adiwiyata ya. Dan udah mau menuju provinsi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengolahnya? Murid bisa mengelolanya. Murid bisa. Karena pada di Adiwiyata itu murid kan dikenalkan peka terhadap lingkungan. Betul. Jadi peka terhadap lingkungan itu tidak hanya menciptakan lingkungan itu menjadi hijau, tetapi bagaimana murid itu bisa memahami bahwa lingkungan yang bersih, sehat, lingkungan yang bisa memberikan kontribusi untuk menjadi bahan pembelajarannya. Kami selalu upayakan. Iya, artinya nggak cuma diperhijau aja. Iya. Pendidikan karakter juga. Karakter yang pertama di situ juga di Adiwiyata itu masuk di penguatan pendidikan karakter masuk. Di literasi masuk. Jadi pada saat anak membuat ini, murid bisa membuat catatan-catatan, langkah-langkahnya, kemudian hasilnya seperti apa, komposisinya, apa saja dan sebagainya. Iya, keren. Dan ini apa Ibu Yuli? Ini boleh sih jejase, kita Mbak. cicipi. Di sini sudah membuat 3 varian. Yang pertama original biasa seperti ini. Minumannya juga made in Palangaan Lau. Palangaan 1. Keren. Ini Pak Korwil rasanya harus juga tahu rasanya ya. Yang ini saya varian siapkan terakhir Mbak, yaitu buat Pak Korwil tersayang dengan jejase cincau. Jejase cincau. Jadi ini dinikmatinya dipakai cincau begitu. Iya. Ini juga made in bukan ya. Cuman minumannya yang made in. Jadi biar tahu Bapak monggo. Ini Bapak dikasih es ya Mbak. Ya sudah kita kasih es. Oke. Ini terbuat dari apa minuman ini? Dari jahe, kemudian daun jeruk ya Mbak yang sudah ada di sana tadi yang jenengan pirsani. Kemudian dari serai. Dan ini anak-anak semua juga dikenalkan. Anak-anak semua tahu, wali murid juga tahu. Karena di sana kita juga berkolaborasi dengan wali murid. Oke Ibu, dari sekian banyak yang Ibu paparkan potensi akademik, non akademik, dan sekarang sedang menuju sekolah ini menuju Adiwiyata Provinsi. Harapan Ibu ke depan apa? Harapannya yaitu bagaimana COVID-19 ini cepat berlalu ya Mbak. Iya, rupanya COVID-19 ini sedikit membuat ada perubahan-perubahan di sekolah. Apa itu perubahannya? Seperti ini Mbak. Yang pertama yang kita rasakan yaitu
proses pembelajaran. Iya. Banyak murid kehilangan belajar, sekali kesempatan belajar sebagaimana mestinya. Iya, betul. Sebagaimana mestinya itu datang Daring ke sekolah, gitu ya. Kemudian sebagaimana mestinya itu belajar dengan gurunya, Diganti dengan daring gitu ya. Iya. Kemudian adanya ekstrakurikuler yang juga ada yang dihentikan Iya, dan sebagainya, sama seperti drum band ya. Drum band wali murid sudah susah payah, komite itu mengusahakan bantuan, tetapi ternyata harus berhenti. gitu. Kemudian apa yang Ibu lakukan semasa pandemi itu? Kiat-kiatnya yaitu yang pertama tetap berkoordinasi dengan Bapak Korwil ya. Betul. Kemudian yang kedua, surat edaran dari Disdik itu sebagai dasar bagi kami dalam penyelenggaraan pembelajaran COVID-19 di sekolah semasa ini. COVID ya. Kemudian yang ketiga, hadirnya mitra sekolah. Bentuk hadirnya mitra sekolah itu sangat dibutuhkan, bahwa sekolah merasa kita tidak bisa sendirian menghadapi COVID-19 di satuan pendidikan. Betul. Otomatis kita memerlukan partner untuk menjaga kualitas dukungan gitu ya. Target kurikulum yang akan dilakukan. Dan sekolah ini bisa melewati? Ya alhamdulillah Mbak. Jadi bentuk-bentuk solusinya yaitu penguatan komunikasi. Penguatan komunikasi itu kita lakukan dengan yaitu pertemuan wali murid. Pertemuan wali murid dengan komite, pertemuan wali murid dengan sekolah dan komite dan pihak-pihak yang lain. Biar sama-sama mengerti gitu ya. Sehingga wali murid itu mempunyai gambaran sekolah anak saya itu seperti apa. Iya, betul. Kemudian di sana juga wali murid bisa membantu sekolah ya untuk menghadapi ini. Kemudian yang kedua ada WhatsApp group. WhatsApp grup kelas. Semasa COVID itu ya. Kemudian ada WhatsApp kepala sekolah yang selalu bisa dihubungi kapan saja. Kemudian ada yaitu sebagai pengganti tatap muka gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga di sana dengan adanya usaha-usaha itu maka menyempitkan ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang salah kepada sekolah dan kepada wali murid. Pertanyaannya, apakah selama COVID prestasi di sini tetap jalan? Alhamdulillah, Mbak. Wow, apa itu selama COVID? Ya, kemarin KSN tahun 2021 masih 2020 dan 2021 masih untuk Kecamatan Pelengahan masih dipegang oleh Pelengahan Laut 1. Keren sekali ya. Ibu, terakhir harapan untuk kedepannya untuk Pelengahan Laut 1, apa yang ingin Ibu capai? Harapannya yaitu bagaimana dengan tetap adanya pembelajaran yang masih terbatas ini ya, moto kita butuh Anda kita butuh Anda itu menggerakkan sekolah untuk tetap bekerja semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat. Oh ya, motonya seperti itu. Kita butuh Anda untuk menggerakkan sekolah untuk tetap bekerja secara kreatif. Oh ya, yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Ini nanti kedepannya terus dipertahankan moto ini agar sekolah ini bisa menjadi sekolah yang semakin luar biasa. Baik Bu Yuli. Kemudian ini Mbak satu lagi, saya perlu berterima kasih kepada semua pihak mitra sekolah. Iya, betul. Yang pertama ketika kami melaksanakan ANBK, yaitu yang namanya kerjasama secara sukarela Mbak. Yang pertama yaitu ketika ANBK kita mandiri, semi online membutuhkan perangkat seperti laptop sebanyak 15, sedangkan sekolah hanya mempunyai 3. 12-nya alhamdulillah wali murid bisa menyumbang. Wow, kemudian yang luar biasa ketika kita selalu mengalami kekeringan, komite hadir dengan wali murid untuk memberikan bantuan material berupa sumur serapan. Oke, artinya
dari apa yang sudah diberikan oleh partisipasi dari luar kepada sekolah ini. Artinya Ibu sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik bagaimana bahwa pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Iya, betul. Begitu, menjadi tanggung jawab bersama Antara wali murid ya, dengan masyarakat. untuk bekerja maksimal. Luar biasa sekali Ibu Yuli. Baik Pak Muzamil, ini kita udah menikmati banyak loh Pak Muzamil. Sayang sekali kalau Pak Muzamil tidak punya catatan untuk Ibu Yuli untuk SDN Palengaan Laut 1. Pak Muzamil bagaimana sih melihat SDN Palengaan Laut 1 ini di mata Korwil? Bagi saya untuk SDN Palengaan Laut 1 merupakan ikon. Ikon ya? Ikon untuk iya, betul. Kecamatan Palengaan. Wow. Maka Jadi itu pada ikon. waktu tahun berapa itu Bu Yuli yang Mbak Prama datang dalam rangka Literasi. Literasi. Iya, Mbak Prama langsung hadir sendiri. Padahal selaku- ini sekolahnya Jauh. jauh dari Ya. kota, pedesaan sekali ya, Memang tapi Palengaan yang tadinya begini, iya. setelah Palengaan Laut 1 ini ada, saya lihat ada gambar dia Kemudian terangkat mencuat Palengaan, ya. Oke. Palengaan anggaplah kecamatan Palengaan terangkat Iya, atas betul. munculnya Palengaan Laut 1. Jadi Iya. pada waktu saya menyampaikan bahwa Palengaan itu tidak terlalu tertutup, sekarang muncul lah. Muncul ya. Palengaan di- karena Palengaan karena- Laut 1. Iya. Dan itu di bawah pimpinan Bu Yuli. Iya. Pak Muzamil, Ini ini kita Palengaan ada Iya. Pak bilang gitu ya. hadir Palengaan Hadir. gitu ya. Pak Zamil, Ya. ini kan kita melihat banyak sekali potensi di sini. Apakah Pak Muzamil melihat ada hal yang perlu ditingkatkan untuk di SDN Palengaan Laut 1? Ya, yang jelas harus ada. Iya. Ya, artinya Apa itu tidak sampai di catatannya? sini setelah misalnya di Adiwiyata. Iya. Sekarang harus lolos di provinsi dulu. Harus ya, Bu? Harus lolos. Itu kan Targetnya. Oke. harus lolos, target Oke. harus lolos ya. Oke. Setelah lolos provinsi secara otomatis ke nasional. Oke. Setelah nasional secara otomatis mandiri. Dan mampu mengangkat Iya. Palengaan ya, nama Palengaan di kancah nasional. Begitu ya, Bu? Keren sekali Pak Muzamil. Terima kasih ulasannya, sedikit tapi mengena sekali. Dan ini menjadi catatan untuk SDN Palengaan Laut 1. Karena katanya menjadi ikon ya Pak Muzamil. Ya. Baik, ternyata Nadar Madura TV, perbincangan yang sangat menarik lagi dan ini hidangan yang sangat luar biasa. Terima kasih SDN Palengaan Laut 1. Saya Sari Purwati undur diri. Kita akan ketemu dalam program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Pendidikan.